Pradana Channel. Saat ini saya ada di depan Mapolres Jakarta Selatan bersama Gus Irfan. Gus Irfan merupakan kolega atau sahabat dari pengacara kondang Pak Firdaus yang mungkin Anda sudah tahu beliau melaporkan pesulap merah ya, dan saat ini sedang melakukan apa saya nggak paham. Saya juga nggak paham. Pada intinya setelah saya dari gunung, saya turun gunung menuju kota Jakarta, dan Jakarta seperti inilah para pemirsa. Saya berada di Mapolres Jakarta Selatan. Di belakang saya ini wartawan banyak banget tuh, infotainment. Menurut informasinya beliau ini sedang akan meliput persoalan pesulap merah apa gitu ya. Yang sekarang dunia media sosial kita diramaikan dengan pertengkaran sehingga udara Republik ini penuh dengan kebencian. Jangan ikut-ikut ya. Aran 9 tentu harus mengikuti bintang 9. Cara 9 saya bersama wartawan infotainment ya? Iya, dari Inten. Ini sedang meliput apa Mas? kebetulan hari ini agendanya meliput Abang Firdaus Pak terkait pelaporan kepada pesulap merah. Saya mau bertanya, Anda sebagai wartawan ya, sebagai pewarta, selama ini sampai batas mana sih pergulatan dunia pertentangan antar Gus Samsudin, kemudian ada pesulap merah, kemudian ada yang melaporkan. Anda kan ada di kota dan melaporkan ya, dan meliput ya. Sudah sejauh mana itu? Untuk sekarang sih paling agendanya baru terkait itu Pak, terkait pemeriksaan saksi-saksi. Kebetulan tadi juga si Pak Firdaus juga sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang terkait. Dan juga terkait yang Habib Jindan juga itu Pak, untuk melakukan somasi kepada Dr. Richardly. Oh gitu ya. Persoalan kasusnya adalah persoalan lain. Saya mau bertanya Anda sebagai wartawan, bagaimana perasaan atau sikap Anda terkait dengan kasus-kasus yang seperti ini? Ini kan ada kaitannya juga dengan kearifan lokal ya, dunia perdukunan dan sebagainya. Menurut Anda seperti apa? Nah, kalau menurut saya ini kan di Indonesia ini kan macam ragam budaya sudah ada di Indonesia dari dulu ya Pak. Apalagi hal-hal yang mungkin bisa dikatakan sebagai mistis atau tradisi ya. Tradisi Pak. Mungkin kalau menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi, saling menghargai satu sama lain aja lah Pak. Menyinggung sana sini karena kan di Indonesia ini luas ya Pak, budayanya juga macam-macam. Multi budaya, multi etnis, dan tentu multi agama ya. Yang ada kalanya dalam satu agama tertentu dilarang, bisa jadi di agama lain itu boleh, bisa jadi. Maka saling menghormati itu adalah penting. Para pemirsa sekalian, awalnya saya setuju untuk membongkar praktek penipuan dalam praktek perdukunan, tapi belakangan melebar jadi kemana-mana sehingga akhirnya saling serang, saling lapor, dan saling hina, yang kemudian ujungnya merendahkan kata dukun itu sendiri, serta membuat profesi dukun semakin hina. Hal ini perlu diketahui bersama bahwa memang upaya-upaya untuk merendahkan dukun dan dunia perdukunan itu sudah terjadi sejak masa kolonial, sejak masa penjajahan Belanda dulu ya. Bahwa hal-hal yang sifatnya tradisi dianggap rendah kemudian akan diganti oleh yang semuanya berafiliasi kepada Barat, itu terjadi sejak lama. Saya tidak tahu apa yang terjadi di belakangan ini, namun yang pasti akhirnya mungkin karena kepleset lidah atau apa, sehingga dukun sudah dianggap benar-benar jelek. Bahwa ada yang mengatakan dukun kalau nggak nipu cabul. Ini sangat tidak benar ya. Karena apa? Kata dukun sendiri itu ada di dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana memiliki profesi yang baik. Dalam dunia sejarah juga begitu. Karena kata dukun ini adalah bahasa Indonesia. Entah nanti ada yang mengatakan ini serapan dari bahasa Persia. Yang pasti akhirnya menjadi keluarga besar bahasa Indonesia. Ingat, sebagai sebuah negara kita memerlukan bahasa persatuan. Untuk mendapatkan bahasa persatuan,
Para pejuang kita di masa lalu sejak 1926 telah mencoba mencari-cari apa untuk mempersatukan kita dalam bentuk bahasa. Akhirnya dalam Kongres Pemuda 1926 tercetuslah frasa kata bahasa Indonesia yang ini disampaikan oleh tokoh muda dari Madura. Yang nanti pada 1928 ada Sumpah Pemuda. Selain dua frasa yang kita kenal dalam Sumpah Pemuda, bagian ketiga ada kata atau frasa menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini tidak mudah. Untuk mencapai ini tidak mudah, karena untuk menyatukan semua elemen bangsa Indonesia tentu perlu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kata adalah bagian-bagian yang kemudian terangkai menjadi kalimat dan menjadi bahasa. Kata dukun satu di antaranya. Maka tolonglah jangan direndahkan, karena mungkin ada oknum yang melakukan penipuan dengan berkedok dukun. Kalau berbicara penipuan kan ada di mana saja. Bukan hanya dalam dunia perdukunan, di semua lini ada penipuan. Di semua profesi dimungkinkan ada seperti itu. Bahkan ulama aja ada dikatakan ada ulama masuk kan. Nah, dari sinilah untuk kedua kalinya saya membahas tentang dunia perdukunan ini. Saya fokus kepada kata dukun dan profesi dukun yang pada dasarnya bernilai kebaikan. Ini kita bisa lihat dari sejarah ya. Sejarawan dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Martina Savitri, mengatakan bahwa kata dukun sekarang ini memang mengalami penyempitan makna menjadi peyorasi. Hal itu tidak lepas dari pengaruh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berusaha untuk menggantikan hal-hal tradisional menjadi sesuatu yang berdasar pada ilmu pengetahuan ala barat tentunya. Nah, apakah sekarang ini bisa menjadi bagian dari ini? Ini terlepas dari oknum-oknum dukun. Karena pada akhirnya sampai kitab-kitab hikmah pun ada yang menghina. Ada yang menghina Samsul Ma'arif, ada yang juga Mambaul Hikmah, Mamba Usul Hikmah. Padahal kitab-kitab itu diajarkan di sebagian pesantren-pesantren salaf yang notabene-nya adalah kiai-kiainya seorang alim allamah. Ini sangat keterlaluan kalau akhirnya dari oknum dukun yang diduga melakukan penipuan kemudian larinya kemana-mana sehingga menyamaratakan semua dukun, bahkan kitab-kitab yang memuat ilmu-ilmu hikmah atau ilmu-ilmu perdukunan dianggap sesat. Ini sudah melenceng jauh. Saya lanjutkan lagi dari konteks sejarah. Diungkapkan pula bahwa pandangan negatif pemerintah kolonial itu kemudian membuat dukun tak lagi dilihat dari sisi keahliannya, tapi dari aspek mistisnya semata. Nah, ini terjadi pada saat ini. Hal ini menurutnya terlihat dari Kamus Inggris Melayu Bowray pada tahun 1701 mendeskripsikan dukun sebagai ahli pengobatan. Saya ulangi, dalam Kamus Inggris Melayu pada tahun 1701 mendeskripsikan kata dukun sebagai ahli pengobatan dan sains. Namun setelah pemerintah kolonial masuk, dalam Kamus Nederland van Indie pada 1917, kata dukun hanya dideskripsikan sebagai orang yang punya kekuatan magis, bukan lagi ahli kesehatan. Ini sudah terjadi sejak mula. Ini juga pernah saya sampaikan dengan sahabat kami, salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia, tentang penerjemahan kata kahin dengan kata dukun. Sampai saat ini saya masih berusaha agar kata kahin dalam sebuah hadis, man ata kahinan dan seterusnya, diartikan kata dukun perlu untuk ditinjau ulang. Menurut saya kalau kita menggunakan bahasa Arab, agaknya lebih tepat kata dukun itu sepadan dengan kata tabib. Dan dengan ini saya berharap kepada saudara-saudaraku yang saat ini sedang asik di dunia media sosial dengan pertengkarannya, marilah kita sudahi. Yang merasa dukun tapi melakukan penipuan, sadarlah. Kemudian juga janganlah melakukan sesuatu yang berlebihan. Dan kepada mereka yang kesannya anti dukun, bahkan merendahkan kata dukun, belajarlah lebih baik lagi. Belajarlah lebih dalam lagi tentang apapun yang ada di negeri ini. Ingatlah bahwa bangsa Indonesia ini tidak hanya diisi oleh satu agama, tapi beragam agama, beragam etnis, tentu juga beragam tradisi.
Satu sama lain janganlah dipertentangkan. Apabila kita melihat dunia perdukunan, kalau itu masuk dalam kategori tradisi, maka nilailah secara tradisi. Demikian para pemirsa Warta Arah 9 Channel, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik walaupun hanya setitik dari apa yang kami urai ini. Sampai jumpa, saksikan terus Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.